Bapak Ibu. Damai sejahtera Allah kiranya selalu beserta kita di setiap musim itu. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu dalam kondisi apa saat ini, dalam kondisi yang sedang baik atau tidak baik, tapi saya percaya bahwa Allah itu selalu rindu melimpahkan damai sejahteranya dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu saya rindu membawakan sebuah perenungan yang saya beri judul menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Hal ini adalah hal yang pasti dirindukan oleh setiap orang. Betul ya? Bahkan kalau kita ditanya, apa yang kita inginkan ketika kita hidup? Jawabannya pasti bahagia. Orang mencari uang, alasannya tujuannya apa? Kepingin bahagia lewat uang itu. Apapun yang dilakukan kita, tujuannya pasti berujung kepada yang namanya kebahagiaan. Setiap kita ingin itu. Tapi pada kenyataannya bahwa sampai akhir kehidupan manusia, sedikit yang menemukannya. Banyak orang justru di akhir hidupnya memiliki banyak sekali penyesalan. Tidak bahagia, stres, bahkan tingkat stres di dunia saat ini naiknya begitu signifikan. Jadi dunia ini sedang kehilangan yang namanya kebahagiaan dan kepuasan hidup. Banyak orang yang tidak bisa menemukannya akhir-akhir ini. Itu yang akan kita pelajari hari ini, dan saya harap lewat hari ini Bapak Ibu bisa setelah pulang tahu dan menemukan bagaimana caranya kita bisa menemukan bahagia dan puas dalam kehidupan kita. Ya. Pada kenyataannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat berapa banyak orang di sekitar kita yang kita nilai punya kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Lebih banyak orang yang bahagia atau lebih banyak orang yang stres, sedih, dan punya banyak penyesalan? Coba Bapak Ibu toleh kiri kanan Bapak Ibu. Mukanya gimana? Cemberut? Tertawa? Atau banyak kerutan sudah di kepalanya? Belum ya? Kalau di kiri kanan Bapak Ibu lagi cemberut, coba disenggol. Dengerin baik-baik ya hari ini. Ya. Dan memang realitanya sama Bapak Ibu, tidak hanya di kehidupan Bapak Ibu, tapi di kehidupan saya juga. Justru saya menemukan banyak orang yang hidupnya itu penuh sekali dengan penyesalan dan kesedihan, bukan kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan lebih penting adalah bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita bahagia dengan kehidupan kita? Sudahkah kita puas dengan kehidupan yang kita miliki saat ini? Jawaban itu Bapak Ibu bisa jawab dalam hati Bapak Ibu. Bahagia atau tidak? Puas atau tidak? Kaya sih, punya rumah yang besar, punya kehidupan yang layak, tapi belum tentu kehidupannya puas. Bisa saja kosong. Bisa saja merasa tidak puas dengan kehidupannya. Banyak orang yang mencari dan menginginkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidupnya, tapi kenyataannya sedikit sekali orang yang dapat menemukannya dan mendapatkannya. Yang terjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan banyak orang tidak bisa ketemu dengan yang namanya kebahagiaan dan kepuasan hidup? Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Kira-kira apa menurut Bapak Ibu yang buat seseorang itu tidak bisa ketemu yang namanya kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup? Apakah karena uang yang dimiliki kurang? Apakah itu alasan orang tidak bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidup menurut Bapak Ibu? Oh, uangku kurang, makanya aku tidak bisa happy. Coba lihat orang yang di sana, yang kaya, yang besok mau makan apa tidak mikir, pasti hidupnya happy.
Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Atau mungkin karena pekerjaan kita tidak berhasil saat ini, apa yang kita kerjakan belum lancar, belum berhasil. Coba kalau misalnya pekerjaan kita lancar-lancar saja, baik-baik saja, penghasilannya fantastis. Pasti hidup saya bahagia. Pasti hidup saya puas. Apakah seperti itu? Atau apa karena kita punya istri yang cerewet atau suami yang pelit, makanya kita berpikir kita tidak bisa nemu kebahagiaan. Coba ya, istriku itu di rumah sabar, pulang-pulang tidak diomelin, dibuatin masakan, pasti hidup saya happy. Coba kalau suami saya setiap hari, setiap bulan ngasih saya, mengisikan saldo Shopee Pay saya itu 10 juta, tak pelit, pasti hidup saya happy. Apakah itu Bapak Ibu? Saya bawa kita ke satu tokoh yang bernama Salomo. Ya. Salomo itu punya harta yang sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Saya pernah iseng cari di ChatGPT Bapak Ibu ya. Cari di internet. Seberapa banyak sih kekayaan Raja Salomo itu? Kalau dikonversikan ke zaman sekarang ya. Itu banyak banget. Supaya Bapak Ibu gampang saya permudahkan lagi seberapa banyak. Kalau misalnya Bapak Ibu saya traktir makan mie ayam di depan yang harganya 10.000, itu kekayaan Salomo bisa cukup untuk ngasih makan seluruh Indonesia selama 31 tahun. Setiap hari dikasih satu mangkok mie ayam itu, satu kali sehari, itu uangnya cukup untuk ngasih makan seluruh orang Indonesia selama 31 tahun. Banyak banget uangnya. Istrinya banyak, 1000 bahkan dikatakan. Jadi kalau bosen sama yang satu bisa ganti yang lain dia. Bosen lagi satu, ganti yang lain. Yang satu cerewet karena lagi PMS, bisa ganti yang lain. Cari yang enggak PMS. Banyak banget istrinya. Kalau dia menemukan tidak kepuasan di sini, dia bisa cari istri yang lain. Pasangannya banyak. Jauh dari kata jomblo. Jauh dari kata jomblo. Kerajaannya pun tentram pada zaman kerajaan Salomo. Pada masa Salomo, kerajaannya tentram, semuanya berkoalisi, damai. Ya, keadaan yang sangat-sangat diidamkan setiap kita. Dan kita berpikir pasti hidupnya bahagia. Kalau Kudoni saya tawari kayak gitu, mau kok? Takut ya, karena istrinya banyak ditulis di situ. Tidak ada istrinya, tenang. Ya, tapi coba kita lihat di Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Saya ingin Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu karena terlalu panjang jika ditulis di slide. Pengkhotbah pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 11. Saya bacakan demikian, aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Perhatikan ya, Salomo hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Jadi Salomo ini benar-benar ingin menguji yang namanya kesenangan. Dia minum anggur, tapi dia tetap ingin sadar, apa sih nikmatnya itu? Dia ingin mencoba segala hal yang dinamakan orang kegirangan, tapi hikmatnya tetap berjalan. Dia mau tetap berpikir dengan jernih. Ya. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek gitu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman,
dan menamainya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir dari rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi, kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Sangat kaya. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Sedikit Bapak Ibu kalau perlu tahu bahwa Salomo itu dikatakan bahwa setiap tahunnya bisa mendapatkan 25 ton emas. Sangat kaya. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, dan pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Jadi dengan segala yang dipunya itu Salomo tetap mempertahankan hikmatnya, mempertahankan kesadarannya untuk menanyakan, apakah ini bisa membawa kegirangan? Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Dari ayat 1 sampai 10 Bapak Ibu sudah bisa melihat segala hal yang disebut kegirangan oleh dunia saat ini sudah dicoba sama Salomo. Semuanya. Tapi di ayat 11 dikatakan demikian, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi dengan segala hal yang sudah dicoba sama Salomo, dia masih tidak bisa menemukan yang namanya kebahagiaan dan kepuasan. Dia rasa hidupnya masih sia-sia. Sudah punya istri banyak, harta yang berlimpah, mengusahakan taman-tamannya, mengairinya dengan sempurna. Tapi dia katakan sia-sia. Seperti menjaring angin. Dan itu juga yang dicari oleh setiap kita saat ini. Yang kita kira itu kegirangan, yang kita kira itu adalah membawa kebahagiaan dan sukacita dan kepuasan dalam hidup kita, tapi Salomo sudah mencoba semuanya itu dan berkata, itu sia-sia. Itu seperti menjaring angin. Jadi apa yang menyebabkan banyak orang tidak bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidupnya? Alasannya banyak Bapak Ibu, tapi hari ini kita akan belajar salah satunya adalah karena tujuan. Ya, kata kuncinya adalah hari ini kita akan belajar tujuan. Kebahagiaan dan kepuasan hidup kita itu erat kaitannya dengan yang namanya tujuan-tujuan yang kita miliki selama kita hidup. Saya ulang ya Bapak Ibu. Kebahagiaan dan kepuasan kita itu erat kaitannya dengan tujuan-tujuan yang kita miliki dalam hidup kita. Sangat erat kaitannya, ya. Dan salah satu penyebab ketidakbahagiaan dan kepuasan hidup seseorang adalah karena orang tersebut tidak punya tujuan dalam hidupnya dan tidak punya tujuan yang benar dalam hidupnya. Beda ya Bapak Ibu, yang satu tidak punya tujuan sama sekali, yang kedua punya tujuan, tapi tidak benar. Dan itu erat sekali kaitannya dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup kita. Ya, saya menemukan sebuah statement di mana when purpose is not known, abuse is inevitable. Atau bahasa Indonesianya, ketika tujuan itu tidak diketahui, maka penyalahgunaan itu tidak dapat dihindari. Ya, di sana ada kata abuse. Abuse itu di sana artinya dari dua kata, yaitu abnormal use. Jadi menggunakan sesuatu dengan cara yang salah. Ketika seseorang tidak punya tujuan dalam hidupnya, tidak tahu mau ngapain dalam hidupnya, lakukan sesuatu tidak tahu, tidak punya tujuan sama sekali, maka penyalahgunaan dalam hidup itu tidak bisa dihindari. Contoh, ya, kita hari ini datang beribadah.
Bapak Ibu datang beribadah, ada yang punya tujuan hari ini? Atau cuma sekedar datang, ya sudah, datang aja beribadah. Tapi bayangkan ketika seseorang tidak punya tujuan saat beribadah, apa yang dia lakukan kira-kira di dalam rumah ibadah ini? Main HP. Betul ya? Karena tidak punya tujuan, tidak mau ngapa-ngapain kok. Ya pokoknya karena aku tiap minggu diajari sama mama papaku dulu harus ke gereja. Ya itu tugas orang Kristen. Jadi ketika datang beribadah, dia main HP. Ketika datang beribadah, ngapain? Ngomentarin orang lain. Itu yang pelayanan di atas mimbar. Punya utang sama aku belum dibayar. Kalau nyetir motor ugal-ugalan. Karena tidak ada tujuan saat beribadah. Mengomentari orang lain. Itu yang duduk di sana itu di pojok belakang ya. Itu pasti males. Pasti ngantuk. Jadi isinya komentar. Tadi waktu pujian penyembahan, pujiannya tidak ngangkat. Tidak ngangkat kemana ya gitu. Saat tidak punya tujuan, tempat ibadah pun bisa disalahgunakan. Akhirnya apa? Pulang-pulang bukan mendapatkan sebuah berkat, tapi mendapatkan sebuah kepahitan. Justru sakit hati sama orang lain. Kok bisa ya ibadah orang gereja ini? Dosa-dosa semua tapi pelayanan, dosa-dosa semua tapi sok suci, angkat tangan dan lain-lain. Pahit. Sehingga tidak bisa bahagia hidupnya. Karena apa? Karena tidak punya tujuan. Ketika datang beribadah tidak ada tujuannya. Jadi ketika datang beribadah itu pun disalahgunakan sehingga keputusan-keputusannya pun yang diambil, dipilih juga salah. Dan akhirnya kebahagiaan itu tidak dapat ditemukan. Kepuasan hidup tidak dapat ditemukan. Datang beribadah bukannya lega, bukan puas karena bertemu dengan Tuhan, karena bisa melayani Tuhan. Tapi justru sakit hati. Tapi justru apa? Punya dendam, punya kepahitan. Apa yang khotbah tadi nyindir aku. Akhirnya kepahitan sama pendetanya juga. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah punyai tujuan hidup. Ya, bentar Bapak Ibu kok skip. Jadi Bapak Ibu tidak adanya tujuan hidup dalam hidup kita ini, ya. Maka keputusan-keputusan hidup kita yang kita bawa pun akan salah dan penyesalan pun tidak dapat dihindari. Ya. Jadi langkah awal untuk menemukan kebahagiaan, kita harus punya yang namanya tujuan dalam hidup ini. Sebab tanpa tujuan, kebahagiaan dan kepuasan hidup akan susah untuk didapatkan. Ya Bapak Ibu. Jadi langkah pertama yang harus kita setujui dulu bahwa kita harus punya tujuan dalam hidup ini. Mau ngelakuin apa harus tahu tujuannya mau ngapain. Ketika kita tidak punya tujuan sama sekali, kebahagiaan itu tidak akan ditemukan. Ketika bekerja, ketika ke gereja, ketika bertemu orang lain, ketika bertemu dengan rekan kerja, teman, anak, orang tua, punya tujuan. Karena tanpa sebuah tujuan, kita bisa menyalahgunakan sesuatu dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan bisa salah, sehingga kebahagiaan dan kepuasan hidup itu tidak dapat kita temukan. Apa hal yang kedua yang membuat kita tidak bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidup? Tidak punya tujuan hidup yang benar. Ya Bapak Ibu. Tanpa tujuan yang benar, maka kesedihan, keletihan, kekecewaan, bahkan penyesalan pun tidak dapat dihindari. Contohnya, melayani dengan tujuan orang yang dilayani berubah. Agar mereka bisa menerima teguran, agar mereka bisa menerima nasihat kita. Kelihatannya benar. Tapi bayangkan kalau tujuan yang kita miliki seperti itu. Kalau orang itu tidak meresponi dengan baik, apa yang terjadi?
Misal dalam keluarga kita punya satu orang yang kita ingin menangkan. Kita bawa kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sangat menginginkan itu. Tapi jika satu-satunya tujuan dalam hidup kita itu untuk memenangkan orang ini, agar orang ini berubah. Kalau orang ini tidak berubah, kita akan capek. Kita akan merasa kita gagal. Dan itu saya alami di remaja. Saya dulu sering sekali merasa gagal, tidak puas dengan pelayanan saya, tidak puas dengan apa yang saya lakukan. Kenapa? Kok orang ini tidak berubah ya, diomongin. Kok anak ini tidak bisa diomongi sih? Sampai satu titik saya ngerasa kayak, kok rasanya saya percuma pelayanan. Omongan saya tidak diomongin, tidak didengerin. Lebih baik saya diam di rumah, bekerja dengan baik. Kalau ada orang yang butuh advice atau masukan dari saya baru jawab. Kemungkinan orang itu berubah pasti lebih besar. Ada pikiran seperti itu. Semua karena apa? Karena tujuan yang saya punya salah. Saya merasa saya harus membuat orang itu berubah. Akhirnya capek sendiri. Hidup gak happy. Hidupnya stres gitu ya. Apalagi menikah atau punya sebuah hubungan dengan tujuan untuk bisa bahagia atau lebih bahagia. Bayangin Bapak Ibu ya, kalau kita dulu punya tujuan menikah itu agar bahagia, menyesal enggak menikah? Justru ketika menikah, masuk dalam pernikahan, dar-der-tor. Orang Jawa sekarang ya. Banyak konflik. Tidak dihargai padahal sudah susah payah melakukan sesuatu. Tidak happy, justru nambah masalah. Akhirnya apa? Menyesal menikah dengan orang tersebut. Ujung-ujungnya apa? Dikit-dikit cerai. Tidak cocok, tidak bisa happy. Karena tujuannya salah. Contoh yang lain apa? Diterima dan dihargai. Kalau Bapak Ibu lihat zaman sekarang, tujuan untuk diterima dan dihargai itu sangat-sangat banyak dan itu yang membuat banyak orang sekarang stres. Saya menemukan tren di Cina, kalau Bapak lihat di sosial media, tahu enggak? Makan itu pakai plastik. Jadi plastik itu ditaruh di mulutnya, besar gini. Makan sushi atau nasi itu dimasukkan di plastik itu, dikunyah, terus dimuntahkan lagi. Agar apa? Agar tidak gendut. Biar kerasa kunyahnya itu loh. Kalau nahan lapar tok kan susah. Jadi biar kerasa ngunyah, dimakan pakai plastik, terus plastiknya dibuang. Biar apa? Biar kurus, biar dapat followers, biar dapat likes. Tapi di kehidupan sehari-hari juga begitu. Kita melakukan kebaikan pun terkadang motivasinya agar kita dihargai dan diterima. Kalau Bapak Ibu mau selidiki lebih dalam, saya baca buku Psychology of Money itu, keinginan terdalam manusia itu dihargai dan diterima. Dia cari uang yang banyak itu sebenarnya bukan untuk kesenangannya, tapi agar diterima dan dihargai. Bapak Ibu pernah baca koran yang ada tulisannya kalau orang meninggal ditaruh di sana? Tahu ya? Zaman sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Zaman dulu saya sering baca itu biasanya ditulis kalau orang tuh meninggal dan lain-lain. Ada enggak Bapak Ibu temukan di tulisan orang yang meninggal itu tulisannya telah meninggal saudara A ini dengan kekayaan, rumah sebesar 1 hektar, dengan mobil Alphard 5, Ferrari 7, ada enggak? Ada kan? Tulisannya apa? Telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sebenarnya tujuan mereka dihargai, diterima, meninggalkan legacy atau sebuah lanjutan kepada keturunan selanjutnya, bukan kaya. Tapi kalau tujuan itu kita punya, lalu ketika kita berbuat baik atau melakukan sesuatu tidak dihargai sama sekali sama orang tersebut, bisa happy enggak? Enggak bisa.
Gak mau berbuat lagi, baik lagi, gak dihargai. Punya anak agar banyak rezeki, atau agar ada yang bisa mengurus di masa tua. Agak kontroversial Bapak Ibu ya. Bukan artinya anak tidak boleh mengurus, justru harus mengurus orang tua. Karena kita dipercayakan sama Tuhan orang tua kita. Tapi kalau tujuan ketika kita punya anak agar diurus, bayangkan kalau anaknya durhaka. Matinya sangat-sangat menderita. Banyak sekali penyakit yang dia punya ketika melihat anak yang dididik, diasuh dari kecil, tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Sedihnya minta ampun, akhirnya punya banyak penyakit, kekecewaan, penyesalan, sampai keluar kata-kata kadang, harusnya kamu gak lahir. Hal itu terjadi semua karena tujuan yang salah. Tujuannya tidak benar, apalagi menjadi kaya, berhasil, agar bisa membuktikan dan membungkam orang yang pernah merendahkan kita. Ini alasan yang sangat-sangat abu-abu. Banyak orang ingin berhasil, ingin membuktikan dirinya mampu. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, ada sebuah keluarga, seorang ayah, ibu, dan satu anak. Itu dewasa anaknya. Ayah ini bekerja, waktu itu dia bekerja sampai larut malam karena harus lembur. Lalu dia pulang dengan badan yang sangat letih. Sampai di rumah, dia melihat anaknya masih belum tidur. Anaknya belum tidur. Lalu papanya bilang, ayo tidur nak, sudah malam. Gitu. Terus anaknya ini bilang gini, Pa, boleh ndak minjem uang? Tambah jengkel papanya. Ini sudah gak tidur, minjem uang lagi ke papa itu. Aku udah tahu papa ini lembur mati-matian buat kamu, capek kayak gini. Akhirnya anak ini naik ke atas dengan perasaan sedih. Lalu papanya setelah mandi-mandi, semua mau tidur, merasa tidak enak di hatinya, dia datang ke kamar anaknya. Dia bilang gini, maaf ya nak, tadi papa marah-marah sama kamu. Terus setelah ngomong gitu, ya Pak, gak apa-apa. Terus anaknya tanya lagi, tapi boleh gak Pak? Sekarang saya minjem uang 50.000. Akhirnya papanya kasih. Terus anak ini tanya, Pak, gaji papa per jam itu berapa sih? Per hari? Per hari itu berapa sih? Terus papanya jawab, 100.000. Kenapa kamu menanyakan itu? Terus anaknya ini memecahkan celengannya, dia punya uang 50.000 dan 50.000 lagi yang dipinjam sama papanya. Terus dia ngomong ke papa, Pak, aku punya uang 100.000 sekarang. Bisa enggak papa besok bolos kerja sehari aja untuk makan malam sama aku, main sama aku? Papanya sangat-sangat sedih. Dan semua itu terjadi karena apa? Karena ingin membuktikan pada orang lain kalau aku ini mampu. Jadi menjadi kaya untuk membuktikan dengan apa yang dia bisa. Sampai mengabaikan keluarganya, mengabaikan istrinya. Sangat menyedihkan saat orang itu tidak punya tujuan yang benar. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya tujuan yang benar. Tidak hanya punya tujuan, tapi harus punya tujuan yang benar dalam hidup ini. Kalau kita mau bahagia, pertanyaannya adalah apa tujuan yang benar itu? Yang bisa membawa kita menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Yaitu membahagiakan dan memuaskan Tuhan. Saat tujuan dalam hidup kita, satu-satunya adalah aku ingin membahagiakan dan memuaskan Tuhan. Maka kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita itu juga akan bisa kita temukan. Kok bisa? Biar bisa lebih memahami, saya kasih contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Kita lihat gambar di sini, ini Paulus.
Paulus itu jemaatnya tidak dewasa. Kok bisa? Coba Bapak Ibu baca surat-surat itu. Surat-surat Paulus yang di kitab Perjanjian Baru itu rata-rata soal teguran, soal nasihat. Kenapa? Karena ketika ditinggal pelayanannya sama Paulus, ada masalah baru muncul. Jadi dia sudah ngasih tahu apa yang benar mungkin saat melayani di sana, tapi ketika ditinggal berulah lagi jemaatnya. Jadi tidak dewasa. Dia di penjara, matinya pun dipenggal. Tapi bisa kita temukan di akhir hidupnya, Paulus itu hidupnya puas. Di 2 Timotius 4 ayat 6-7, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus puas. Meskipun jemaatnya tidak dewasa, meskipun dia di penjara, meskipun dia harus mati dipenggal, dia puas dalam kehidupannya. Bisa kita lihat di ayat ini. Dan bahkan Paulus itu happy. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan pesan ini ditulis sama Paulus saat dia sedang di penjara. Dia ngasih tahu ke jemaat, bersukacita. Jadi dalam keadaan tidak enak, Paulus tetap bisa menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena Paulus punya tujuan yang benar. Paulus cuma punya satu tujuan dalam hidupnya, membahagiakan dan memuliakan Allah itu, memuaskan hati Allah. Kita bisa temukan di 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi Paulus mau makan, mau minum, mau ngapain, tujuannya satu, memuliakan Tuhan. Bukan untuk diterima, bukan untuk dihargai, bukan untuk membuktikan diri, aku cuma fokus ke Tuhan. Aku mau taruh tujuanku itu untuk Tuhan cuma. Jadi ketika dia tidak dihargai, ketika jemaatnya tidak bisa diomongi, ketika pelayanannya justru membuahkan hasil dia di penjara dan dimati, martir, dia bisa tetap puas. Karena tujuannya tercapai, membahagiakan Tuhan. Bahkan di Kolose 3:23 dia akan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kadang fokus kita salah, Bapak Ibu. Tujuan kita melakukan segala sesuatu hanya berfokus kepada diri kita dan orang lain. Dan selama kita melakukan itu, tidak akan bisa kita temukan kebahagiaan dan kepuasan. Karena mereka manusia, kita pun manusia. Responnya belum tentu baik. Apa yang kita inginkan pun belum tentu sesuai harapan dan ekspektasi kita. Tapi ketika kita menunjukkan tujuan kita kepada membahagiakan Tuhan, saat kita melakukan hal yang benar itu, percaya Tuhan itu disenangkan saat kita taat. Dan ketika Tuhan disenangkan, kalau tujuan kita taruh, Tuhan itu disenangkan, kita juga bisa happy karena sudah melihat Tuhan senang. Betul Bapak Ibu? Ada yang membuat sedih, tidak bisa happy karena respon manusianya. Contoh yang lain, Musa. Musa ini mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dengan keterbatasannya dalam berbicara. Ya. Dia juga memimpin bangsa yang sangat bebal dan tegar tengkuk selama 40 tahun. Dan endingnya tidak masuk ke tanah Kanaan. Mati. Tidak sampai ke tanah Kanaan. Sudah susah payah, bayangin ya. Kalau tadi mungkin Kodoni mau, kalau jadi Musa mungkin Kodoni tidak mau sekarang ya. Susahnya minta ampun Bapak Ibu. Mimpin bangsa yang bebal, tegar tengkuk, tidak bisa bertobat, tidak kena diomongi. 40 tahun. Sama-sama terus. Setelah 40 tahun mimpin, tidak sampai ke tanah Kanaan.
Ya, tapi kita bisa temukan di sini di Ulangan 32, 48 sampai 50 dan 52. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tetangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati, ya. Kemudian kau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Di ayat 52, engkau boleh melihat negeri itu terbentang. Kau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Di Ulangan 34 ayat 4 sampai 5. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah yang kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Di ayat kelima dikatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ada Bapak Ibu temukan, coba Bapak Ibu baca lagi nanti. Ada enggak Bapak Ibu temukan Musa menggerutu kepada Tuhan? Ngomong, Tuhan, aku sudah mimpin bangsa yang tegar tengkuk ini 40 tahun. Kenapa aku cuman dikasih cuplikan dari atas, oh ini loh negeri yang indah. Bukan cuman enggak dikasih masuk, tapi Tuhan bawa naik. Lalu Tuhan memperlihatkan keindahan itu. Lalu bilang, kamu enggak boleh masuk ke sana. Kalau saya jadi Musa, saya jengkel setengah mati. Bayangin 40 tahun dibawa keliling-keliling dengan orang-orang kayak gini. Saya enggak puas di akhir hidup saya. Ya, di sana dikatakan lalu mati Musa. Kalau saya jadi Musa, what a waste, sebuah hal yang sia-sia saya bilang. Tapi tidak kita temukan satu pun di dalam Alkitab mengatakan Musa menyesal. Musa tidak bahagia. Kenapa? Balik lagi, karena tujuan Musa selama hidupnya bukan masuk tanah Kanaan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kok bisa? Kok bisa? Coba kita baca di Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ini dari awal. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat. Perhatikan ya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau. Tapi kita bisa temukan di ayat yang ke-15, Musa bilang gini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Kalau tujuan Musa adalah Kanaan, bukankah disertai malaikat juga tidak masalah Bapak Ibu? Betul? Kalau tujuannya Kanaan, siapapun sudah yang mimpin, tidak apa-apa asal sampai Tuhan. Tapi Musa bilang apa? Kalau engkau sendiri bukan yang mimpin, jangan suruh kami berangkat dari sini. Karena ada alasan di balik itu. Kalau tujuannya cuma Kanaan, tujuannya cuma negor bangsa Israel biar bertobat, malaikat adalah cara yang paling baik. Kok bisa? Ngerutu dikit tinggal sabet sudah, habis. Tapi Musa bilang, enggak Tuhan, aku maunya kamu yang jalan di depanku. Kalau enggak, jangan suruh aku berangkat. Kenapa? Karena di tengah perjalanan itu Musa ingin tahu, mengalami Tuhan, mengenal Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tujuan Musa bukan Kanaan, sehingga ketika dibawa Tuhan ke gunung itu dikasih cuplikan betapa indahnya, dia tidak peduli.
Dia cukup puas. Kenapa? Karena selama perjalanan hidupnya, dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Dia tetap bisa bahagia meskipun tidak masuk ke tanah Kanaan. Dia tetap bisa bahagia meskipun orang-orang yang banyak itu bebal, tegar tengkuknya minta ampun. Dia tetap puas meskipun kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, orang yang dipimpin Musa angkatan pertama itu sama sekali tidak ada yang masuk ke dalam perjanjian. Semuanya mati. Yang masuk ke tanah perjanjian itu angkatan yang kedua. Angkatan yang dilahirkan oleh yang keluar Mesir dari pertama. Tapi Musa tidak menggerutu, Musa tetap happy, Musa puas dalam hidupnya. Karena tujuannya benar. Musa cuman pingin memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kepuasan dan kebahagiaan itu ditemukan sama Musa, sama Paulus. Tapi bayangkan dari sisi Salomo tadi. Dia dengan punya banyak segalanya, dia tidak puas dan bahagia. Karena tujuannya bukan memuaskan dan menyenangkan Tuhan. Hanya ingin mencoba untuk dirinya sendiri. Ketika kita berfokus tujuannya hanya untuk diri kita sendiri dan orang lain, kebahagiaan, kepuasan tidak akan pernah bisa kita temukan, dan itu yang terjadi di dunia sekarang. Banyak orang stres, kenapa? Karena memikirkan orang lain, respon mereka gimana. Tidak memikirkan Tuhan. Bukan Tuhan yang jadi fokus tujuannya, tapi orang lain dan diri sendiri. Maka tidak akan pernah bisa happy, tidak pernah bisa puas. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita bukan saat kita berhasil mendapatkan sesuatu dan mencapai sesuatu, melainkan saat kita bisa melakukan sesuatu dalam hidup kita yang membahagiakan dan memuaskan Tuhan. Kita happy bukan karena kita dapat sesuatu, kita happy bukan karena kita bisa mencapai sesuatu, tapi saat kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, punya tujuan yang salah itu sangat-sangat menjengkelkan. Itu seperti kita sedang naik ke sebuah gunung, ternyata di gunung sana yang kita kira indah, ternyata sampai di atas sana kosong, lompong, tidak ada apa-apanya. Buang-buang waktu. Akhirnya apa? Banyak orang lompat dari gunung itu, mengakhiri hidupnya. Stres. Dan itu juga yang di anak muda sekarang rasakan. Karena mereka berpikir tujuan yang mereka punya itu benar. Ternyata salah. Dan jangan sampai itu juga terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Saya undang pemain musik. Singer. Bagaimana dengan hidup yang kita miliki saat ini? Apakah kita sudah cukup puas? Apakah kita sudah bahagia menjalaninya? Jika kita tidak bahagia dan puas dengan kehidupan kita saat ini, Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah tawaran dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu memberikan tawaran dalam kehidupan kita. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Aku akan berikan kelegaan itu kepadamu. Itu sebuah ajakan dari Tuhan. Kalau kita sekarang sedang dalam posisi, hidupku kok tidak bahagia ya, hidupku kok tidak puas ya. Tuhan ngajak kita untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan kelegaan. Tapi tidak cukup sampai di sana, kita harus baca ayat berikutnya Bapak Ibu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Banyak orang cuman stop di datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Tapi tidak sampai di sana ayat itu bilang. Tuhan bilang, pikulah kuk. Jangan cuman taruh bebannya, tapi taruh beban yang jadi kuknya Tuhan pada saat dia hidup di bumi. Apa itu? Kita bisa temukan waktu Tuhan melayani seorang Samaria. Waktu itu dia suruh murid-muridnya nyari makan. Seorang Samaria di sumur. Lalu dia ketika muridnya datang bawa makanan itu ke dia, dia bilang, aku sudah kenyang. Karena makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi, Bapak Ibu, datang ke Tuhan, lepas semua beban dan tujuan yang salah di hidup kita. Tuhan akan kasih damai, dan tidak berhenti sampai di sana. Tuhan ingin kita untuk punya tujuan yang benar, seperti saat Yesus hidup di bumi, yaitu menyenangkan dan memuaskan hati